البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, masih syarah hadis ruqyah itu ya. Qauluhu taqaddasasmuk, yaitu maha suci namamu, tanazzaha, yaitu suci dan bersih, minat taqdis, wa huwa tanzih, yaitu pembersihan, amala yalik, dari perkara yang tidak layak. Fa asma'uhu subhanahu wa ta'ala munazzahatun anil uyubi wan naqais, maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tersucikan dari aib-aib dan kekurangan. Wa an ta'wilil muharrifin, tersucikan dari takwil orang-orang yang menyelewengkan. Wa tasbihil mumassilin, dan tersucikan dari penyerupaan yang dilakukan oleh orang yang mempersamakan Allah dengan makhluk dan yang semacam itu. Qauluhu amruka fis sama'i wal ard, urusanmu itu ada di langit dan di bumi. Amrukal kaunil qadari wa amrukat dini syar'i, urusanmu yang terkait dengan sesuatu yang alami dan takdir, dan urusanmu yang bersifat keagamaan dan syariah. Fa amruhu subhanahu wa ta'ala yang qasimu ila qismain, urusan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Al awal amrun kauni qadari, urusan yang bersifat alami, kaun, terkait dengan alam semesta. Qadari, yaitu terkait dengan takdir Allah. Tayyib. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu hanyalah urusan Allah jika dia menginginkan sesuatu, cukup untuk dia berfirman kepada sesuatu itu, jadilah engkau, maka jadilah dia, ya rahmatullah. Dan juga seperti wa qaulihi subhanahu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, seperti firman Allah subhanahu, dan apabila kami ingin untuk membinasakan sebuah negeri, kami perintahkan orang-orang yang bermewah-mewahan di dalamnya, mutrafin, orang-orang yang berhidup mewah, fafasaku fiha, dan kemudian mereka membuat dosa-dosa besar di situ, dan seterusnya. Ini menurut salah satu tafsir. Amarna maksudnya adalah qadaina, yaitu kami tetapkan, kami takdirkan mereka berbuat kedurhakaan sehingga fadamarnaha tadmira, kami binasakan mereka. Fahaqa 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira, sehingga memang negeri itu layak, berhak untuk mendapatkan siksaan. Kemudian kami binasakan negeri itu dengan sebenar-benarnya pembinasaan. Itu tafsir yang diinginkan di sini, walaupun ada tafsir yang lain. Baik. Kemudian asani, yaitu amr, urusan Allah yang kedua. Amr bukan hanya perintah, tapi urusan. Al-amru dini asyar'i, yaitu urusan yang bersifat keagamaan dan syariah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kebajikan. Keadilan ini betul-betul meletakkan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya. Ihsan itu berbuat lebih baik dari keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Asyur di dalam tafsirnya, dan yang sebelum Ibnu Asyur banyak sekali. Dan amr di sini, amr yaitu mufrad dari awamir, dia itu hanya satu bagian dari amr yang dia itu adalah mufrad dari umur. Karena umur Allah Ta'ala dia itu ada 5 macam. Umur yang sifat amr yang yaitu umur, urusan Allah yang terkait dengan urusan syariah itu ada 5 macam. Ini yang dikatakan oleh para ulama usuliyun dengan apa? Dengan al-ahkam at-taklifiyah, hukum pembebanan, yaitu apa? Kewajiban, kemudian perkara yang mustahab, kemudian perkara yang mubah, kemudian perkara yang makruh, kemudian perkara yang haram. Tayyib. Kemudian fa amruhu subhanahul kauni nafidun la radda lahu fis sama'i wal ard, maka urusan Allah yang bersifat alami, yaitu takdir, dia itu berlaku, nafid. Nafid secara bahasa tembus, tapi maksudnya adalah berlaku. Berlaku dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk membantahnya di langit dan di bumi. Fala radda li amrih, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menolak atau membantah urusan Allah tadi.
wala mu'aqqiba li hukmih, dan tidak ada yang mampu mengkritik hukum Allah. Ini kalau dia sifatnya adalah apa? Adalah kauni. Ataupun kalau syar'i, banyak orang yang menentang, banyak orang yang durhaka dan sebagainya. Walaupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mampu untuk menolak dan menentang lagi. Tahu bahwasanya inilah yang betul, inilah yang benar. Baik. Kemudian qauluhu kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu itu ada di langit. Fihi isbatu sifatir rahmah lillah. Di sini ditetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala kama yaliqu bi jalalih, sebagaimana yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah punya sifat rahmat. Kalau orang Asy'ariyah menetapkan enggak sifat rahmat dari 20 sifat itu, enggak ada satupun. Padahal nama Ar-Rahman dan sifat rahmat itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an, bahkan sejak surat yang pertama sampai apa? Sampai yaitu bagian walaupun kita tidak mengatakan surat yang terakhir, tapi apa, sejak surat pertama sudah diperkenalkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga apa? Sifat rahmat itu. Kalau untuk surat yang terakhir nampak enggak ya? Sebenarnya enggak nampak ya di situ. Tidak nampak dalam artian secara tertulis. Walaupun secara makna ada. Tapi apa? Orang-orang Asy'ariyah mereka mengingkari sifat ini. Mereka mentakwil dengan apa? Rahmat maksudnya adalah iradatul in'am, keinginan memberikan nikmat. Padahal apa alasan mereka rahmat itu tidak ditetapkan oleh mereka? Karena rahmat ini adalah sifat makhluk, sementara Allah nggak boleh sama dengan makhluk, maka Allah nggak boleh punya punya sifat rahmat. Maka dibantah oleh para ulama. Kalau iradatul in'am, demikian pula iradah juga sifat makhluk. Kenapa kalian tidak mengatakan berarti Allah nggak punya iradah? Mereka mengatakan apa? Bahwasanya iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Nah, jawabannya sama. Seperti itu pula masalah rahmat. Rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Mereka mengatakan rahmat itu adalah tadullu ala riqatil qulub wa dha'fiha, menunjukkan akan yaitu apa? Lemahnya hati. Itulah rahmat. Kenapa seorang ibu semula dia marah-marah pada anaknya, begitu anaknya menangis dan terseduh-seduh dan sebagainya, maka luluh hati ibu kemudian menciumnya lagi, itu kelemahan. Kata mereka, itulah rahmat. Kita katakan yang engkau definisikan tadi itu tidak berlaku betul-betul kepada makhluk. Belum tentu. Rahmat itu adalah riqatil qalb. Berapa banyak penguasa yang perkasa, tapi dia juga menyayangi rakyatnya. Bukan karena itu lemahnya hati dia, tapi dia tahu rakyat perlu kebaikan, rakyat perlu dikasih sayangi, rakyat perlu dibimbing. Bukan karena lemahnya hati sang penguasa. Makanya walaupun rakyat itu tidak minta-minta dan sebagainya, penguasa yang baik dia akan berbuat kebaikan kepada rakyatnya. Tanpa apa? Tanpa harus dipujuk-pujuk sehingga menjadi lunak kembali. Dan beberapa pembahasan yang bagus tentang apa? Bantahan para ulama terhadap Asy'ariyah tadi. Baik, qauluhu anzil rahmatan min rahmatik. Turunkanlah salah satu rahmat dari rahmatmu. Fihi isbatul ulu. Di sini ditetapkan sifat ketinggian. Karena apa? Yang namanya inzal itu dari sesuatu yang di atas kepada sesuatu yang di bawah. Maka berarti Allah Ta'ala itu memang di atas. Wa hadhihi rahmah makhluqah, dan rahmat yang dimaksudkan di sini adalah rahmat yang bersifat makhluk. Fa inna rahmah al-mudhafata ilaihi tanqasimu ila qismain. Karena rahmat yang disandarkan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Al-awwal rahmatun tudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala min babi idhafati sifat ilal mausuf, yaitu rahmat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab penyandaran sifat kepada objek yang disifati, yaitu sekedar apa? Sifat. Bukan apa? Bukan makhluk. Kaqaulihi, seperti firman Allah taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini adalah rahmat yang sifat, bukan makhluk. Karena tidak ada makhluk yang mampu meliputi segala sesuatu. Yang meliputi segala sesuatu hanyalah Allah Ta'ala dan sifatnya saja. Wa qawlihi fil hadis, seperti juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis doa itu, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu saya memohon bantuan. Ya, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor yang ke 3524 dari hadis Anas. At-Tirmidzi dan juga At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor yang ke 3565 dari Anas.
Tetapi apa? Lafadz bi rahmatika astaghits, walaupun sebagian ulama mensahihkan, yang betul dia adalah syadzah. Yang sahih hanyalah bagian depannya saja, yaitu apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Lafadz bi rahmatika astaghits ini ziyadah syadzah. Baik. Wasani, yang kedua, rahmatun tudhafu ilaihi subhanahu min babi idhafatil makhluk ila khaliqih. Rahmat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu masuk dalam bab yaitu penyandaran makhluk kepada penciptanya. Kama qala fi hadzal hadits, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah satu rahmat dari rahmatmu. Wa kama fi hadits, seperti dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah itu, khalaqallahu mi'ata rahmah, Allah menciptakan 100 rahmat. Taib, ini rahmat siapa? Rahmat Allah. Ini rahmat yang mana? Rahmat yang makhlukah. Taib. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Rasulullah SAW, qala subhanahu lil jannah, Allah Subhanahu berfirman ke surga. Ini juga hadis Abi Hurairah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku. Apakah ini sifat? Bukan, ini makhluk, karena surga adalah makhluk. Aku menyayangi denganmu orang yang aku kehendaki dari kalangan hambaku itu. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 4850, Muslim nomor yang ke 2846 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadzal bahts fil kalami alal ayat, dan telah terdahulu pembicaraan tentang pembahasan ini, masalah rahmat, ketika membahas masalah ayat-ayat. Tayyib, qauluhu ighfir lana hubana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Hadza fi'lu du'a, ini fi'il du'a min al-ghafar wa huwa sitr wa wiqayatu al-athar. Dan inilah tafsir yang betul, definisi yang betul, walaupun secara apa? Secara lugawi, bahwasanya al-ghafar dan maghfirah adalah as-sitr wa wiqayatul athar, yaitu menutupi dan melindungi dari apa? Dari pengaruh sesuatu yang lain. Wa minhu al-mighfar, di antaranya adalah mighfar, yaitu helmet besi itu. Wa al-jam'ul ghafir, yaitu kumpulan orang yang sangat banyak. Kenapa dikatakan ghafir? Karena mampu istilahnya menutupi apa yang ada di bawah mereka, sehingga tidak nampak yang lain, istilahnya tidak nampak kecuali kelompok itu. Qauluhu hubana, al-hub huwal isim, dosa. Minhu qaulu ta'ala innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Wa qaulu khatayana al-khataya min hiya adz-dzunub wal asam. Tapi telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Madarijus Salikin, kalau digabungkan antara azam dengan al-khataya, maka azam atau adz-dzunub itu adalah dosa besar, al-khataya itu dosa kecil. Ini ketika digabungkan, maka hadis ini polanya seperti itu. Hub walaupun aslinya adalah dosa, tapi maksudnya adalah dosa besar. Khataya itu dosa kecil. Qauluhu anta rabbut thayyibin, engkau adalah Rabb orang-orang yang baik, jam'u thayyib. Wa khassahum bidzikr lamma ittasafu bihi, lima tasafu bihi minat thib, yaitu Nabi mengkhususkan para thayyibun, orang-orang yang baik, dengan penyebutan dikarenakan sesuatu yang mereka bersifat dengannya, yaitu at-tib, kebaikan. Wa ma'lumun annahu rabbu kulli syai', telah diketahui bahwasanya Allah adalah Rabb segalanya. Tapi di sini diidhofahkan kepada apa? Kepada sesuatu yang khusus. Wa ma yattasifu bit-tib wal khubuz, ma yattasifu bit-tib wal khubuz wa ghairiha. Bagusnya ghairihi ma ini ya. Yaitu apa? Allah adalah Rabb segalanya, baik itu yang bersifat kebaikan ataupun bersifat kejelekan ataupun yang lainnya yang tidak disifati kebaikan dan kejelekan. Walakinna hadhihi rububiyyatun khassah, tetapi yang disebutkan dalam hadis tadi adalah rububiyah khassah. Baik. Bi anbiya'ihi wa ibadihi sholihin, khusus untuk para nabinya dan para hambanya yang soleh. Laha ikhtisasun ala rububiyatil amah lil khalq, yang mana rububiyah khassah ini punya sifat khusus, melebihi rububiyah yang bersifat umum yang mencakup para makhluk. Fa inna man a'tahu Allahu minal kamal aktsara mimma a'ta ghairah
Karena barang siapa Allah beri kesempurnaan lebih banyak daripada yang dia berikan kepada yang lain, faqad rabbahu wa rabbahu rububiyatan wa tarbiyatan akmal min ghairih. Maka berarti Allah telah memberikan karunia kepada dia dan merawat dia dengan rububiyah, yaitu penciptaan dan pemberian rezeki, serta tarbiyah, pendidikan dan perawatan yang lebih sempurna daripada yang lain. Farububiyah tanqasimu ila qismain. Maka rububiyah itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal rububiyah ammah, rububiyah yang bersifat menyeluruh, wahya lisairil khalaq, untuk seluruh makhluk. As-tsani rububiyatun khassah, rububiyah yang bersifat khusus, wahya rububiyatun li anbiya'ihi wa ibadihi sholihin, rububiyah untuk para nabinya dan para hambanya yang soleh. Wa fi hadzal hadits isyaratun ila tawassul bi rububiyatihi subhanahu lit-thayyibin. Di dalam hadis ini ada isyarat bertawasul dengan rububiyah Allah subhanahu kepada at-thayyibun. Yaitu apa? Karena kita sedang meminta sesuatu yang khusus. Sehingga apa? Tawasulnya bukan dengan rububiyah ammah, tetapi rububiyah yang khassah, agar apa? Lebih sempurna. Walaupun boleh bertawasul dengan rububiyah ammah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kebanyakan doa para nabi adalah apa? Allahumma Rabbana atau Rabbi dan sebagainya. Tawasul dengan rububiyah. Dengan rububiyah khassah ini lebih apa? Lebih bagus lagi. Dengan apa? Dengan dalil yang lain, bukan dalil ini tentunya, karena hadisnya dhaif. Tayyib, wa hadza tawassulus syar'i, dan inilah tawasul yang disyariatkan. Wa huwa tawassulu bi rububiyyatihi subhanahu wa asma'ihi wa sifatih, yaitu mencari kedekatan dengan rububiyah Allah subhanahu dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa hadza tawassulu min a'dhamil wasail lil husuli 'alal maqsud, dan tawasul ini adalah termasuk sarana yang paling besar untuk mendapatkan apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan. Wala yakadu yuraddu du'a'u man tawassala biha, dan hampir-hampir tidak tertolak doa orang yang tawassal. Ini harusnya pakai wawu bukan ra. Punya anak ra. Tawassul dengan itu. Baik. Falihada da'allaha ba'daha bisyifa, karena itulah Nabi SAW setelah itu memohon kepada Allah kesembuhan. Hadisnya dhaif tetapi apa? Boleh. Karena maknanya adalah makna yang benar. Ini masuk dalam apa? Sudah terpenuhi syarat-syarat bolehnya kita tawassul dengan apa? Dengan doa tadi, ruqyah dengan doa tadi. Secara makna boleh dikerjakan. Tayyib, alladzi huwa syifaa'ullah, yang mana itu adalah kesembuhan yang datang dari Allah. Alladzi la yada'u maradan illa azalah, yang mana tidaklah dia itu membiarkan atau meninggalkan suatu penyakit kecuali pasti akan menghilangkannya. Tayyib, wa fihi annahu yanbaghi an ya'tiya min sifatihi fi kulli maqamin bima yunasibuh, yaitu selayaknya kita mendatangkan sifat-sifat Allah di setiap posisi itu sesuai dengan, yaitu dengan sesuatu yang sesuai. Sebagaimana di dalam apa? Dalam ruqyah yang sahihah mengatakan apa itu? Washfi antas syafi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Dan ini cukup untuk menggantikan tawasul yang hadisnya dhaif tadi. Maknanya hampir sama. Masalah apa? Tawasul dengan rububiyah, kemudian menyebutkan kesembuhan yang pasti akan apa itu? Tidak akan meninggalkan sisa penyakit pun dan seterusnya. Tayyib, ka lafdzil ghafur, seperti lafaz al-ghafur yang sangat mengampuni. Inda talabil maghfirah, ketika memohon ampunan. Al-ghafur, al-ghaffar, al-afu dan seterusnya. Wa ar-raziq inda talabi ar-rizq, ketika meminta rizki, mendatangkan nama Allah ar-raziq atau ar-razzaq atau al-mannan atau al-bar, atau juga apa yang lain-lain, nama-nama yang terkait dengan karunia, al-wahhab. Wa nawi dzalik, dan yang seperti itu. Wal Qur'an wal ad'iyatun nabawiyah mamlu'atun bidzalik. Al-Qur'an dan doa-doa kenabian itu penuh dengan ini. Al-Qur'an dan ad'iyah ini mudzakkar dengan muannas. Harusnya yang dimenangkan adalah mudzakarnya. Tetapi apa? Beliau menggunakan kaidah yang lain, yaitu apa? Sesuatu itu dinisbatkan kepada yang paling dekat. Manakala yang paling dekat adalah muannas, maka beliau menguatkan muannas. Dan ini boleh. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Yughadiru saqaman tadi maksudnya gimana?
tidak meninggalkan satu penyakit pun. Yughadir syifaan, yaitu kesembuhan yang tidak akan menyisakan penyakit sedikit pun. Kesembuhan dari Allah. Wasfi anta syafi syifaan. Anta syafi la syifa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqaman. Apa itu? Obat atau kesembuhan yang tidak menyisakan satu penyakit pun. Kembali ke apa? Syifa yang dimintakan. Bismillahirrahmanirrahim.